warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Pratiwidi Poyanti, NPM 1851020138, Prodi Perbankan Syariah, kelas B, semester 5. Adanya video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah operasional Bank Syariah. Baiklah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tugas yang pertama, yaitu tentang kodifikasi produk dan akad bank syariah secara umum. Seperti yang telah kita ketahui bahwa terdapat 3 kegiatan operasional pada bank syariah, yaitu penghimpunan dana atau funding, penyaluran dana atau financing, dan pelayanan jasa atau service. Yang pertama yaitu penghimpunan dana. Penghimpunan dana pada bank syariah terdiri dari 2 prinsip, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Prinsip wadiah yaitu titipan dana dari nasabah kepada bank syariah untuk dijaga dan dikembalikan lagi oleh bank syariah kapanpun si nasabah penitip tersebut menghendakinya. Prinsip wadiah ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu wadiah yat amanah dan wadiah yardamanah. Wadiah yat amanah adalah titipan dana dari nasabah kepada bank syariah yang tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah sampai nasabah si penitip ini mengambil kembali titipannya. Sedangkan wadiah yardamanah adalah titipan dari nasabah kepada bank syariah yang boleh dimanfaatkan oleh bank syariah selama belum dikembalikan kepada nasabah tersebut. Produk bank syariah yang menggunakan prinsip wadiah yaitu giro wadiah dan tabungan wadiah. Giro wadiah yaitu simpanan nasabah kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Sedangkan tabungan wadiah adalah simpanan dana dari nasabah kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat menggunakan cek atau bilet giro atau alat pembayaran lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kodifikasi tabungan wadiah di BNI Syariah yaitu BNI Tabunganku IB Hasanah dan BNI Simple IB Hasanah. Yang kedua yaitu prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah adalah sebuah akad atau perjanjian atas suatu jenis kerja usaha di mana pihak pertama yaitu nasabah yang menyediakan dana dan pihak kedua yaitu bank syariah sebagai yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Prinsip mudharabah ini dibagi menjadi 3, yaitu mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Mudharabah mutlaqah adalah nasabah tidak membatasi bank syariah dalam melakukan pengelolaan dana selama masih berada pada prinsip-prinsip syariah, dan keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati bersama. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah nasabah memberikan syarat dan batasan tertentu kepada bank syariah mengenai jenis usaha, tempat, pemasok, bahkan konsumen. Yang terakhir yaitu mudharabah musytarakah, yaitu investasi terikat, di mana bank syariah sebagai pengelola dana ikut menyetorkan modal atau dananya sebagai kerjasama investasi. Produk bank syariah yang menggunakan prinsip mudharabah yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tabungan mudharabah yaitu simpanan dana dari nasabah kepada bank syariah yang penarikannya dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat menggunakan cek, bilet giro, atau alat pembayaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kodifikasi tabungan mudharabah di BNI Syariah yaitu ada pada produk BNI Tabungan IB Hasanah. Sedangkan deposito mudharabah adalah simpanan dana nasabah kepada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat waktu tertentu yang telah disepakati. Deposito mudharabah ini terdiri dari 2 macam, yaitu deposito berjangka biasa dan deposito berjangka otomatis. Deposito berjangka biasa yaitu deposito yang berakhir pada saat jatuh tempo dan perpanjangannya hanya dapat dilakukan apabila terdapat pemberitahuan atau permohonan dari nasabah. Deposito berjangka otomatis adalah deposito yang pada saat jatuh tempo diperpanjang secara otomatis dengan waktu yang sama tanpa adanya pemberitahuan dari nasabah. Kodifikasi produk deposito mudharabah di BNI Syariah yaitu ada pada produk BNI Deposito IB Hasanah.
Selanjutnya yaitu penyaluran dana atau financing. Penyaluran dana pada bank syariah terdiri dari 4 prinsip, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip sewa-menyewa, prinsip jual-beli, dan prinsip pinjam-meminjam. Yang pertama yaitu prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini ada 2 pembiayaan, yaitu pembiayaan dengan akad mudharabah dan pembiayaan dengan akad musyarakah. Pembiayaan dengan akad mudharabah yaitu penyediaan dana untuk kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal menyetorkan seluruh modalnya untuk dikelola oleh bank syariah dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi bersama, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kodifikasi pembiayaan dengan akad mudharabah di BNI Syariah yaitu ada pada produk BNI Syariah Wira Usaha IB Hasanah. Sedangkan pembiayaan dengan akad musyarakah yaitu penyediaan dana untuk kerjasama usaha tertentu di mana kedua pihak sama-sama memberikan porsi modal atau dana dengan ketentuan bahwa apabila untung dibagi berdasarkan keputusan bersama dan apabila rugi dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing. Pembiayaan dengan akad musyarakah yang paling sering dipakai oleh bank syariah yaitu pembiayaan dengan akad musyarakah mutanakiso, yaitu pembiayaan untuk kepemilikan suatu aset atau barang. Kodifikasi pembiayaan dengan akad musyarakah di BNI Syariah yaitu ada pada produk BNI Syariah Griya IB Hasanah. Yang kedua yaitu prinsip sewa-menyewa. Prinsip sewa-menyewa ini terdiri dari 3 pembiayaan, yaitu pembiayaan dengan akad ijaroh, pembiayaan dengan akad IMBT, dan pembiayaan dengan akad multijasa. Pembiayaan dengan akad ijaroh adalah akad transaksi sewa-menyewa dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset. Kodifikasi pembiayaan dengan akad ijaroh di BNI Syariah yaitu ada pada produk BNI Syariah Linkage Program. Selanjutnya yaitu pembiayaan dengan akad ijaroh muntahiyah bit tamlik atau IMBT adalah akad transaksi sewa-menyewa dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh yang diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset. Kodifikasi pembiayaan dengan akad IMBT di BNI Syariah yaitu ada pada produk BNI Syariah Linkage Program. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan dengan akad multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau jasa. Kodifikasi pembiayaan dengan akad multijasa di BNI Syariah ada pada produk BNI Syariah Multiguna IB Hasanah. Yang ketiga yaitu prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini terdiri dari 3 pembiayaan yaitu pembiayaan dengan akad murabahah, pembiayaan dengan akad salam, dan pembiayaan dengan akad istisna. Pembiayaan dengan akad murabahah yaitu akad dengan penyediaan dana untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan bank syariah yang mewajibkan nasabah tersebut untuk melunasi kewajibannya. Kodifikasi pembiayaan dengan akad murabahah ini di BNI Syariah terdapat pada produk BNI Syariah Oto IB Hasanah. Pembiayaan dengan akad salam yaitu akad dengan penyediaan dana untuk transaksi jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari. Sedangkan pelunasan dilakukan di awal sebelum barang pesanan diterima. Jika bank syariah bertindak sebagai penjual namun memesan kepada pihak lain untuk pengadaan barang tersebut, maka disebut dengan salam paralel. Kodifikasi pembiayaan dengan akad salam pada BNI Syariah terdapat di produk BNI Syariah Mikro 2 dan BNI Syariah Mikro 3.
Pembiayaan dengan akad istisna adalah akad dengan penyediaan dana untuk transaksi jual beli barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang diberikan nasabah kepada bank syariah selaku penjual dan produsen dengan harga yang telah disepakati bersama, dan pembayaran bisa dilakukan di muka atau dicicil atau ditangguhkan sampai jangka waktu akad. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk pengadaan barang tersebut, maka disebut dengan istisna paralel. Kodifikasi pembiayaan dengan akad istisna di BNI Syariah terdapat pada produk BNI Syariah Mikro 2 dan BNI Syariah Mikro 3. Dan yang terakhir yaitu prinsip pinjam-meminjam. Prinsip pinjam-meminjam ini hanya ada satu pembiayaan, yaitu pembiayaan dengan akad qard. Pembiayaan dengan akad qard yaitu penyediaan dana dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu, di mana pihak bank dapat menerima imbalan, tetapi imbalan tersebut tidak diperkenankan untuk disyaratkan dalam perjanjian. Selanjutnya yaitu pelayanan jasa atau servis. Pelayanan jasa dengan akad wakalah yaitu pelayanan perbankan dalam pemberian kekuasaan atau perwakilan untuk melaksanakan urusan dalam waktu tertentu. Kodifikasi akad wakalah di BNI Syariah terdapat pada produk Letter of Credit Syariah. Selanjutnya yaitu pelayanan jasa dengan akad kafalah, yaitu pelayanan perbankan dengan pemberian jasa jaminan, di mana bank syariah sebagai penjamin sedangkan nasabah adalah sebagai pihak yang dijamin. Kodifikasi akad kafalah di BNI Syariah yaitu terdapat pada produk BNI Bank Guarantee. Selanjutnya yaitu pelayanan jasa dengan akad hawalah adalah pelayanan perbankan berupa pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib untuk menanggungnya. Kodifikasi akad hawalah di BNI Syariah ini terdapat pada produk BNI Anjak Piutang IB Hasanah. Selanjutnya yaitu pelayanan jasa dengan akad saraf adalah pelayanan perbankan berupa transaksi jual beli antar mata uang yang berlainan jenis. Kodifikasi akad saraf di BNI Syariah terdapat pada produk banknotes. Pelayanan jasa dengan akad rohan adalah pelayanan perbankan dengan pengikatan emas sebagai agunan dari pinjaman dana. Kodifikasi akad rohan di BNI Syariah terdapat pada produk rohan mikro. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas yang kedua, yaitu tentang produk wirausaha IB Hasanah dari BNI Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk wirausaha IB Hasanah pada BNI Syariah. Kepada pihak terkait, terutama pihak BNI Syariah, saya mohon maaf atas analisa ini, karena analisa pada video ini dibuat semata-mata untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah operasional bank syariah dan praktik, dengan tanpa didukung oleh data penelitian valid. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian, 2 keunggulan, 3 persyaratan, 4 tahapan pengajuan, dan 5 penyaluran pembiayaan. Sebenarnya apa sih BNI Wirausaha IB Hasanah ini? Nah, jadi teman-teman, BNI Wirausaha IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan produktif dari BNI Syariah yang ditujukan kepada nasabah dengan skala kecil dan menengah atau UMKM untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif berupa modal kerja dan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 3 pilihan akad dalam pembiayaan BNI Wirausaha IB Hasanah, yaitu akad murobahah, akad musyarakah, dan akad mudharabah. Akad murobahah yaitu akad dengan penyediaan dana untuk jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin berdasarkan pada kesepakatan antara nasabah dengan bank syariah yang mewajibkan nasabah tersebut untuk melunasi kewajibannya. Sedangkan pilihan akad musyarakah yaitu akad dengan penyediaan dana untuk kerjasama usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan porsi dananya dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi berdasar kesepakatan.
sedangkan kerugian dibagi berdasarkan pada porsi modal masing-masing. Sedangkan pilihan akad mudharabah yaitu akad dengan penyediaan dana untuk kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak satu sebagai nasabah menyerahkan seluruh modalnya kepada pihak kedua yaitu bank untuk dikelola dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh nasabah pemilik dana. Di mana ketiga pilihan akad ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari setiap calon nasabah pembiayaannya. Lalu, apa sih yang menjadi keunggulan dari BNI Wirausaha IB Hasanah ini? Nah, jadi keunggulan dari BNI Wirausaha IB Hasanah yaitu satu, prosesnya lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dua, jangka waktu pembiayaan bisa mencapai 7 tahun. Tiga, plafon pembiayaan minimal sebesar 50 juta dan maksimal sebesar 1 miliar. 4. Pembiayaan angsuran dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI Syariah maupun BNI konvensional. Selanjutnya yaitu syarat-syarat untuk menggunakan BNI Wirausaha IB Hasanah terdiri dari satu, merupakan warga negara Indonesia, 2, memiliki pengalaman di bidang usaha minimal 2 tahun, 3, melampirkan identitas diri berupa KK dan KTP, 4, melampirkan legalitas usaha yang masih berlaku secara lengkap, 5. Melampirkan surat keterangan memiliki usaha dari kelurahan atau kecamatan khusus untuk pembiayaan yang mencapai 150 juta. 6. Melampirkan bukti kepemilikan agunan yang sah dan masih berlaku. 7. Melampirkan NPWP bisa perorangan atau perusahaan. 8. Tidak termasuk ke dalam daftar hitam atau blacklist di Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet atau bermasalah. 9. Melampirkan fotokopi rekening bank selama 6 bulan terakhir, dan yang terakhir yaitu membuat surat permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh nasabah. Selanjutnya yaitu tahapan pengajuan nasabah untuk bisa menggunakan BNI Wirausaha IB Hasanah terdiri dari satu, nasabah datang ke kantor BNI Syariah cabang terdekat guna mengetahui persyaratan apa saja yang akan diberikan oleh Bank BNI Syariah. 2. Nasabah memenuhi semua persyaratan, dokumen, surat permohonan, dan mengisi formulir aplikasi pengajuan calon nasabah dengan lengkap, lalu serahkan kepada pihak BNI Syariah. Kemudian nasabah pemohon menunggu konfirmasi dari pihak BNI Syariah apakah pengajuan pembiayaannya bisa dilanjutkan atau tidak. Yang ketiga, pihak dari BNI Syariah melakukan pengecekan terhadap keaslian semua kelengkapan persyaratan dan dokumen. 4. Pihak dari BNI Syariah melakukan wawancara kepada nasabah pemohon. 5. Pihak BNI Syariah mengevaluasi kelayakan nasabah pemohon berdasarkan 5C+1S dan kuantitatif untuk mengetahui apakah nasabah pemohon tersebut memenuhi persyaratan dari bank untuk diberikan pembiayaan. Evaluasi kuantitatif yang dilakukan pihak BNI Syariah kepada nasabah pemohon dengan cara 1. Memastikan penghasilan per bulan dari nasabah pemohon pada slip gaji atau surat keterangan penghasilan. 2. Nasabah pemohon dengan pembayaran gaji melalui transfer bank, maka jumlah yang ditransfer di rekening bank wajib sama dengan konfirmasi ke HRD atau bendahara gaji. Dan yang ketiga yaitu menghitung repayment capacity atau RPC nasabah pemohon. Tahapan pengajuan yang keenam yaitu pihak BNI Syariah melakukan investigasi dan verifikasi terhadap calon nasabah dengan cara 1. Survei ke rumah atau kantor nasabah pemohon. 2. Survei ke tempat usahanya. 3. Survei agunan. 4. Mengecek info nasabah pemohon ke bank lain. 5. Dokumen proposalnya lengkap. Dan 6. Verifikasi serta analisis laporan keuangannya. Tahapan pengajuan yang ketujuh yaitu proses prascoring untuk memberikan penilaian terhadap evaluasi nasabah pemohon dan scoring sesuai standar formulir yang dikeluarkan oleh Risk Management dan yang dilakukan oleh Scoring Room FRG. Dan tahapan terakhir yaitu pembuatan memorandum usulan pembiayaan atau MUP konsumer dan ditandatangani oleh account officer untuk disetujui oleh komite pembiayaan guna mengetahui pembiayaan nasabah pemohon tersebut disetujui atau ditolak.
Selanjutnya yaitu tahapan penyaluran pembiayaan BNI Wirausaha IBH Sana kepada nasabah terdiri dari satu, memorandum usulan pembiayaan disetujui oleh Komite Pembiayaan BNI Syariah dan dikeluarkan surat persetujuan prinsip pembiayaan atau SP3. Tahapan kedua yaitu penandatanganan akad pembiayaan wirausaha IBH Sana, penandatanganan akta di notaris dan wajib didokumentasikan. Tahapan ketiga yaitu pencairan pembiayaan wirausaha IBH Sana dan tahapan yang terakhir yaitu nasabah pembiayaan wajib membayar angsurannya sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.